Di jantung Asia Timur, sebuah ketegangan lama kembali bernafas, seolah bab lama sejarah dibuka ulang dengan konsekuensi yang jauh lebih mengerikan. Yang kita lihat hari ini bukan sekadar perselisihan dua negara, tetapi dua peradaban besar yang tengah bergerak menuju persimpangan paling berbahaya dalam generasi kita. Satu langkah salah dan kawasan ini bisa berubah dari pusat teknologi dunia menjadi pusat kehancuran regional. Di sebelah barat Pasifik berdiri Cina, kekuatan raksasa yang kini tidak lagi menutupi ambisinya. Armada lautnya bertambah cepat, rudal-rudalnya semakin presisi, dan militernya tumbuh menjadi kekuatan yang membuat banyak negara waspada. Di seberangnya, Jepang yang selama puluhan tahun bersembunyi di balik konstitusi pasifis, kini membuka halaman baru meninggalkan keheningan dan kembali mempersenjatai diri seperti era lampau, kali ini dengan teknologi mutakhir dan aliansi kuat. Ketika Tokyo berani mengirim skuadron jet tempur ke wilayah yang berdekatan dengan pantai Cina, seluruh Asia seakan menahan nafas. Ini bukan lagi soal ancaman, tetapi sinyal langsung bahwa gesekan kecil saja dapat berubah menjadi badai yang tak tertahankan. Pertanyaannya bukan apakah dua raksasa ini akan berbenturan, tetapi seberapa dekat dunia berada dari perang yang bisa mengubah wajah Asia selamanya. Ketegangan baru ini sebenarnya bukan muncul dari Beijing, melainkan dari Tokyo dan lebih tepatnya dari mulut pemimpin Jepang yang baru saja naik ke tampuk kekuasaan. Sanae Takaichi, Perdana Menteri yang dikenal tegas dan berani mengambil resiko, langsung menggemparkan Asia dalam pidato parlemen perdananya. Di momen yang biasanya dipakai pemimpin Jepang untuk bicara hati-hati soal diplomasi, Takaichi justru menyalakan api. Ia menyinggung hubungan Cina-Taiwan secara terang-terangan. Pernyataannya sangat jelas dan sangat tajam. Jika Cina menyerang Taiwan dan tindakan itu mengancam keselamatan nasional Jepang, maka Tokyo siap merespon dengan kekuatan militer. Bahkan orang yang tidak mengikuti geopolitik pun akan langsung menangkap pesan ini. Jepang memberi peringatan langsung kepada Cina agar tidak menyentuh Taiwan. Ironisnya, kalimat itu keluar hanya beberapa hari setelah Takaichi bertemu Xi Jinping dan sepakat menjaga hubungan stabil. Namun sikap yang ditunjukkannya sekarang justru berbanding terbalik dari kesepakatan tersebut. Takaichi menambahkan bahwa Jepang tidak akan tinggal diam bila konflik di Taiwan menembus garis merah keamanan negaranya. Apalagi jarak antara Jepang dan Taiwan hanya sekitar 110 km. Ia bahkan berjanji akan memperkuat kemampuan pertahanan Jepang, sebuah sinyal bahwa Tokyo benar-benar bersiap menghadapi skenario terburuk. Bagi pengamat internasional, langkah Takaichi ini terasa seperti dorongan keras dari Donald Trump. Presiden Amerika Serikat itu secara terbuka meminta sekutu-sekutunya di Asia Timur Laut meningkatkan belanja militer hingga 2% dari produk domestik bruto pada tahun 2026. Pertanyaannya, apakah Takaichi berbicara karena tekanan Washington atau karena Jepang mulai percaya diri dengan terjadinya modernisasi militer dalam beberapa tahun terakhir? Di Beijing, pernyataan Takaichi langsung dianggap sebagai provokasi tingkat tinggi. Tak butuh waktu lama sebelum amarah politik itu berubah menjadi ancaman terbuka. Yang pertama meledak adalah Konsul Jenderal Cina di Osaka, Sui Qian. Lewat akun X miliknya, ia menuliskan kalimat ekstrim yang membuat dunia terperangah. Pernyataan tentang menghabisi orang kotor tanpa ragu. Unggahan itu pun memang cepat dihapus, tetapi banyak analis yakin siapa yang ia maksud, Perdana Menteri Jepang yang baru. Ancaman itu pun kemudian diperkuat oleh suara resmi pemerintah Beijing, Lin Jian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina yang tidak hanya menolak meminta maaf atas pernyataan Sui, tetapi juga membelanya. Ia menuduh Jepang sedang bermain api dengan memberikan dukungan moral kepada kelompok pro-kemerdekaan Taiwan, sebuah tindakan yang menurut Cina bisa memicu konsekuensi serius. Dan Beijing tidak berhenti pada kecaman diplomatik. Mereka memperingatkan Tokyo secara terbuka, jika Jepang benar-benar ikut campur dalam konflik Taiwan, Jepang akan menghadapi kekalahan yang menghancurkan. Pesan ini jelas, Cina ingin memastikan Jepang tahu bahaya yang sedang ia dekati. Lebih jauh, Beijing juga melontarkan tuduhan yang membuat ketegangan semakin mengeras. Cina menyinggung soal perubahan arah keamanan Jepang, termasuk isu sensitif mengenai 3 prinsip non-nuklir Jepang. Menurut Beijing, Jepang kini tampak ragu pada janji lamanya untuk tidak membuat, memiliki, atau menyimpan senjata nuklir. Terlebih dengan beredarnya rumor bahwa Tokyo
mulai mempertimbangkan opsi senjata nuklir. Ini bukan sekadar kritik, ini tuduhan bahwa Jepang menyembunyikan ambisi berbahaya, sesuatu yang bisa mengubah seluruh arsitektur keamanan Asia Timur. Konflik verbal antara Tokyo dan Beijing ternyata hanyalah pembuka. Setelah saling melempar ancaman lewat podium politik, tensi itu merembet ke langit Asia Timur. Kementerian Pertahanan Jepang mengumumkan bahwa sebuah drone asing yang mereka yakini milik Cina muncul di wilayah udara sensitif antara Pulau Yonaguni dan Taiwan. Titik itu adalah jalur paling rawan perbatasan yang selama ini menjadi garis tipis antara kehati-hatian dan konfrontasi. Respon Tokyo tidak main-main. Pasukan bela diri udara Jepang langsung mengirimkan armada tempur dari Komando Pertahanan Udara Barat Daya untuk menghadang dan memaksa drone tersebut menjauh. Dalam dunia militer, pengerahan jet untuk membayangi drone bukanlah langkah kecil. Itu sinyal bahwa Jepang siap masuk ke fase konflik jika Beijing melampaui batas. Dari sini, satu hal menjadi jelas. Percikan kecil yang dimulai dari pidato Takaichi kini berubah menjadi bara panas di langit Jepang. Ironisnya, setelah ketegangan di udara semakin memanas, Jepang justru tampil sebagai pihak yang berusaha menekan rem. Banyak analis menyebut inilah saat ketika Jepang secara politik mundur sebelum peluru pertama ditembakkan. Dan yang memulai proses pendinginan itu bukan Beijing, melainkan Tokyo sendiri. Pemerintah Jepang mengirim Masaaki Kanai, pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri yang menangani urusan Asia dan Oseania, langsung ke Beijing. Ia bertemu Liu Chinsong, tokoh penting di Kementerian Luar Negeri Cina. Misi Kanai sangat jelas, menjelaskan bahwa arah kebijakan keamanan Jepang tidak berubah dan meminta Cina untuk menahan diri dari tindakan yang bisa merusak hubungan bilateral lebih jauh. Namun langkah diplomasi ini tampak seperti upaya yang datang terlambat. Beijing menolak melunak dan menuntut hal yang tidak mungkin. Perdana Menteri Takaichi harus mencabut kata-katanya tentang Taiwan, sebuah permintaan yang oleh para analis disebut sebagai tuntutan politis yang disengaja. Beijing tahu Takaichi tak bisa menarik ucapannya dan permintaan itu justru menjadi alat untuk meningkatkan tekanan psikologis terhadap Tokyo, bukan untuk mencapai kompromi. China berani menekan Jepang bukan tanpa alasan. Beijing merasa posisinya jauh lebih kuat, baik secara militer maupun geopolitik, sehingga ancaman dari Tokyo sama sekali tidak membuat mereka gentar. Bahkan jika Jepang berlindung di balik Amerika Serikat, China tetap menunjukkan keyakinan diri yang sulit digoyahkan. Dari dulu Beijing memang tidak pernah tunduk pada negara manapun termasuk Washington. Maka wajar jika muncul pertanyaan besar apa yang membuat Jepang begitu percaya diri hingga berani menantang negara sebesar China. Peringatan keras dari China bahwa Jepang akan mengalami kekalahan militer yang mengerikan bukan sekadar gertakan. Itu pesan langsung kepada Tokyo agar tidak mengintervensi konflik Taiwan. Karena jika Jepang ikut terseret ke dalam perang tersebut, resiko kehilangan segala-galanya bukanlah skenario fiksi, tetapi kemungkinan nyata yang sedang dihadapi Tokyo. Dilihat dari kekuatan militer global, kesenjangan kedua negara terlalu jauh. China berada di peringkat ketiga dunia, sementara Jepang berada di posisi ke-8. Jika kekuatan masing-masing diperinci, situasinya semakin timpang. Perbandingan China dan Jepang di medan perang ibarat membandingkan langit dan bumi. Nyaris mustahil berada di level yang sama. Contohnya jelas pada jumlah personil. China memiliki 3,1 juta pasukan yang dapat digerakkan kapan saja. Jepang hanya sedikit, di atas 328.000 personil, kurang dari 1/10 total kekuatan China. Dalam peperangan darat, ketimpangan sebesar ini membuat Jepang berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dalam urusan persenjataan, selisihnya tak kalah ekstrim. China menyiapkan lebih dari 1.212 jet tempur, sementara Jepang hanya memiliki 217 unit di lini angkatan udaranya. Dengan selisih sebesar itu, peluang Jepang memenangkan peperangan udara hampir tidak ada. Karena posisi kedua negara dipisahkan oleh lautan, konflik jika benar-benar terjadi, besar kemungkinan akan dimulai dari laut. Namun Jepang tetap berada pada posisi lemah. Negara Sakura hanya mengoperasikan 4 kapal induk helikopter, sedangkan China mampu mengerahkan 4 kapal induk helikopter sekaligus 3 kapal induk besar yang dapat membawa puluhan jet tempur di Samudra Pasifik, unggul dari segala sisi. Dan bahkan, jika Jepang bergantung pada dukungan Amerika Serikat, China tidak perlu meminta bantuan dari Rusia untuk menyeimbangkan kekuatan. Beijing masih memiliki rangkaian senjata strategis jarak jauh, armada laut raksasa,
serta kekuatan rudal yang dirancang untuk menghadapi negara adidaya seperti Amerika Serikat. Nah, dengan gambaran ini wajar jika Cina begitu percaya diri menghadapi Jepang, sementara Jepang sebenarnya sedang berjalan di tepi jurang yang sangat curam.